Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membuat video pembelajaran tentang ekspresi kulit dengan saya sendiri Nabil Diolhak dan sahabat saya Ignacia Sinurat, saya Sukma Hairan Nasution, saya Fitria Manurul, saya Risha Aulia, saya Keju yang sering meringah. Dan di sini kami akan memulai tentang video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang ekspresi kulit. Nah, apa itu ekspresi kulit? Ekspresi kulit itu adalah suatu proses pengeluaran zat sisa metabolisme berbentuk keringat. Nah, di sini bagian terluar dari kulit ini adalah epidermis. Di epidermis ini hanya ada sel-sel epitel mati yang berganti setiap saatnya, dan juga ada namanya dermis. Dan lanjut kita ke derma. Nah, di derma ini ada pembuluh darah, saraf, kelenjar keringat, dan folikel. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan kawan saya. Nah, kemudian kita lanjut ke hipodermis. Hipodermis ini adalah bagian paling bawah kulit, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, menghangatkan tubuh, dan melindungi organ tubuh dari benturan. Kemudian, di dalam hipodermis ini banyak mengandung jaringan lemak, yaitu adiposa. Ini di adiposa. Nah, selanjutnya kita lanjut ke otot. Ini dia otot, bagian paling bawah. Hubungan langsung dengan kulit disebut otot penegak rambut. Bisa jadi dia juga berfungsi untuk menopang dan menghubungkan kulit dengan organ yang lainnya. Kemudian ada saraf. Saraf adalah jaringan yang berfungsi mengantarkan impuls atau rangsangan antara otak, sumsum tulang belakang, dan bagian tubuh lain termasuk kulit. Nah, saraf bisa kita lihat yang berwarna kuning ini yang berfungsi untuk mendeteksi rangsangan seperti suhu, sentuhan, dan nyeri. Nah, selanjutnya ada arteri. Nah, seperti yang kita tahu, arteri itu berwarna merah, dan arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung menuju jaringan tubuh termasuk kulit. Fungsi dari arteri yang kita tahu seperti mengalirkan darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke sel-sel kulit. Nah, selanjutnya ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena yaitu yang berwarna biru. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung dari jaringan tubuh. Fungsi dari vena yaitu untuk mengangkut sisa metabolisme dan darah yang sudah kekurangan oksigen dari kulit ke jantung. Oke, yang selanjutnya kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah organ kecil di bawah kulit yang menghasilkan keringat, yang berfungsi sebagai yang pertama mengatur suhu tubuh, yang kedua mengeluarkan zat sisa metabolisme, yang ketiga menjaga keseimbangan cairan dan garam dalam tubuh, yang keempat melindungi kulit dari bakteri. Selanjutnya pori keringat. Pori keringat adalah lubang kecil di permukaan kulit tempat keluarnya keringat dari kelenjar, yang berfungsi sebagai saluran keluarnya keringat ke permukaan kulit. Yang kedua, membantu proses pendinginan tubuh dengan memungkinkan keringat menguap. Yang ketiga, menjaga sirkulasi udara dan kelembapan kulit sehingga kulit tidak kering dan tetap sehat. Yang selanjutnya, folikel rambut. Folikel rambut ini memiliki kantong kecil di permukaan bawah kulit untuk rambut tumbuh dan berkembang. Kemudian yang selanjutnya ada rambut. Rambut adalah struktur seperti benang yang keluar dari permukaan kulit. Rambut berperan penting untuk melindungi kulit, mengatur suhu tubuh, dan juga mengidentifikasi rancangan ringan pada permukaan kulit melalui saraf di sekitarnya. Selanjutnya kita ke adipositas atau sel lemak. Sel lemak adalah sel yang menyusun bagian hipodermis. Fungsinya menyimpan lemak sebagai cadangan energi dan menjadi bantalan pelindung terhadap tekanan atau benturan. Dan yang terakhir yaitu adalah miosites atau sel otot, tersusun di bawah lapisan lemak. Fungsinya yaitu menyusun otot penegak rambut atau erektor pili dan membantu rambut berdiri saat kedinginan atau bulu merinding. Jadi kerusakan pada kelenjar keringat ini kita tidak bisa mengatur suhu tubuh pada suhu tubuh kita, yaitu hipertermia, yaitu tidak bisa mengeluarkan penguapan dari keringat tersebut, dan juga kita tidak bisa berkeringat atau anhidrosis, dan masih banyak lagi penyebab gejala-gejala pada kerusakan kelenjar keringat ini. Nah,